Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang disusun oleh Fadilatul Syekh Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang bagaimana bersikap adil kepada anak dalam permasalahan pemberian. Kita telah sebutkan bahwa di sana ada khilaf yang cukup kuat di antara para ulama. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa hukumnya wajib. Nah, ini merupakan pendapatnya Al-Imam Tawus, Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahmad dan Ishaq bin Rahoyah, serta pendapat yang dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hazm rahimahumullah. Adapun jumhur ulama mengatakan bahwa hukumnya mustahab, jadi tidak sampai pada wajib. Akan tetapi seorang ayah hendaknya dia memperhatikan kemaslahatan dan kemafsadatan yang muncul dari pemberian hadiah tersebut. Ya, kalau hal yang demikian bisa menyebabkan permusuhan di tengah-tengah anaknya, maka hendaknya dia bersikap bijak. Ya, tidak memberikan pemberian yang lebih kepada sebagian anaknya dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Ya, wallahu taala alam. Ini pembahasan kita yang terakhir. Sekarang insya Allah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang nafkah. Ya, al-abna'u wal infaq. Anak dan infak. Infak di sini maksudnya pemberian nafkah dari seorang ayah. Ya, jadi seorang ayah ini memiliki kewajiban untuk menafkahi anaknya. Jadi bukan hanya dia punya anak kemudian dia lepaskan begitu saja, tidak. Ya, dia memiliki kewajiban untuk mencukupi kebutuhan anak-anaknya. Bahkan ya mungkin ini tidak diketahui oleh sebagian orang, nafkah yang diberikan kepada keluarga, ya nafkah seorang ayah, dia mencari nafkah kemudian dia berikan nafkahnya, dia tunaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada anak dan istrinya, ini adalah sedekah atau nafkah atau infak yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Ya, banyak orang yang tidak tahu, ya mungkin kiranya ngasih nafkah ke fakir miskin atau ke orang di luar keluarganya ini lebih utama. Tidak, ya yang lebih utama itu adalah kita memberikan nafkah kepada keluarga kita. Ya, ini orang tua atau ayah itu harus tahu, ya seorang ayah, seorang kepala keluarga harus tahu bahwa nafkah yang dia berikan kepada anak istrinya ini adalah yang terbesar pahalanya dibandingkan nafkah-nafkah lainnya. Ya. Maka seorang ayah dia hendaknya memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Kata beliau di sini, walil ahli wal auladi haqqun fil infaqi alaihim. Fal bidayatu takunu bihim ba'da nafs. Kata beliau di sini, hafizahullahu taala, ya, maka bagi keluarga dan anak-anak, ya, mereka memiliki hak untuk mendapatkan infak. Fal bidayatu takunu bihim, maka yang menjadi prioritas adalah nafkah untuk mereka ba'da nafs, setelah nafkah untuk dirinya sendiri. Ya, jadi yang jadi prioritas tentunya pertama adalah untuk dirinya, ya, dia mencukupi kebutuhannya, jangan sampai dia mati. Ya, jadi pertama kali yang dia cukupi adalah kebutuhan dirinya, baru kemudian kebutuhan anak dan istrinya. Ya, Nabi SAW kata beliau di sini, li hadithi ya ibda binafsik akhrajahu Muslimun min hadits Jabir radhiyallahu anhu marfu'an. Ya.
Dalilnya adalah sebuah hadis yang berbunyi ibda binafsik, mulailah dari dirimu sendiri. Artinya cukupilah kebutuhanmu, pertama kali adalah cukupilah kebutuhanmu. Ya, akhrajahu Muslim, dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Jabir secara marfu. Hadis lengkapnya Nabi SAW mengatakan ibda binafsik. Ya, mulailah dari dirimu. Fatasaddaq 'alaiha. Ya, maka nafkah berikanlah nafkah untuk dirimu. Fa in fadala syai'un fali ahlik. Kalau masih ada lebihnya, maka ya berikan kepada keluargamu. Fa in fadala an ahlik syai'un falidzi qarabatik. Kalau masih ada juga kelebihan, maka berikanlah kepada karib kerabatmu. Fa in fadala an dzi qarabatik syai'un fahakadza wa hakadza. Kalau lebih ya pemberian tersebut kepada karib kerabatmu, maka silahkan kau infakkan untuk demikian dan demikian. Artinya silahkan kau infakkan. Jadi hadis ini menunjukkan kepada kita, barakallahu fiikum, ya, urut-urutan prioritas. Jadi hendaknya seseorang pertama mencukupi kebutuhan dia, ya, kebutuhan makannya, kebutuhan yang mendukung dia untuk survive, ya. Dia terlebih dahulu yang mendapatkannya, kemudian untuk keluarganya, ini yang menjadi prioritas kedua, kemudian karib kerabatnya, orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan dengannya, kemudian baru ya fahakada wahakada. Kalau sudah terpenuhi semua, maka silahkan dia keluarkan untuk yang lainnya. Ya. Kemudian fa fi sahih min hadits Abi Hurairah qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wal yadul ulya khairun minal yadis sufla wabda biman ta'ul. Demikian juga dalam as-sahih, yakni sahih al-Bukhari. Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wal yadul ulya khairun minal yadis sufla." Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Artinya memberi itu lebih baik daripada meminta. Wabda biman ta'ul, dan mulailah dari orang-orang yang wajib engkau nafkahi. Ya, biman ta'ul artinya orang-orang yang wajib untuk engkau nafkahi. Ya, ini jadi prioritas. Ya. Kemudian berkata Abu Hurairah, taqulul mar'atu imma at-tut'imani wa imma an tutalliqani. Jangan sampai istrinya mengatakan kepada dia, berikan makan kepadaku, kalau tidak, ceraikan aku. Wa yaqulul abdu at'imni wasta'milni. Ya. Jangan sampai kemudian budaknya mengatakan, beri makan kepadaku, maka aku akan melayanimu. Aku akan bekerja untukmu. Wa yaqulul ibnu at'imni ila man tada'uni. Dan jangan sampai anaknya mengatakan, berikanlah makan kepadaku. Ya, kepada siapa engkau akan menyerahkanku. Ya. Ini ucapannya Abu Hurairah, ya, jangan sampai, jadi berikan tunaikan apa yang menjadi prioritas untuk kau beri nafkah. Wabda biman ta'ul, mulailah dari orang-orang yang wajib untuk engkau nafkahi. Ya, jangan sampai istrimu mengatakan, ya, mengemis-ngemis minta makan darimu. Ya, kalau enggak ya udah ceraikan saja. Jangan sampai budak yang kau miliki minta makan kepadamu, ya, sampai dia memelas, ya, minta makan, nanti saya akan bekerja. Jangan sampai, ya. Atau anak, jangan sampai anak yang mengatakan, ya, Bapak mau serahin saya kepada siapa? Kok Bapak nggak ngasih makan saya? Ya, kok nggak ngasih nafkah ke saya? Mau diserahkan ke siapa saya? Padahal ini tanggung jawab Bapak, ya. Jangan sampai mereka mengatakan hal yang demikian. Faqalu, maka kemudian orang-orang mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, sami'ta hadza min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kemudian orang-orang mengatakan kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, apakah engkau mendengar ini dari Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala la, hadza min kisi atau min kaisi Abi Hurairah. Min kis, ya, yang benar kis, ya, kantong. Min kisi Abi Hurairah. Maka Abu Hurairah mengatakan, tidak, ini datangnya dari kantongnya Abu Hurairah. Ya. Nah, di sini dijelaskan oleh beliau, ya, dalam catatan kaki, yakni qaulahu taqulul mar'ah ila akhiril hadis.
yang mulai ucapan Abu Hurairah, ini jangan sampai seorang wanita mengatakan dan seterusnya. Ya, mengatakan demikian dan demikian. Jadi sabda Nabi SAW-nya itu sampai kepada wabda biman ta'ul. Jadi sabda nabinya itu adalah wal yadul ulya khairun minal yadi sufla wabda biman ta'ul. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah, dan mulailah dari orang-orang yang wajib kamu nafkahi. Sampai di sini sabda Rasulullah SAW. Adapun keterangan selanjutnya, seorang istri mengatakan, ya ceraikan aku kalau kau tidak beri aku makan, dan seterusnya. Ini penjelasan dari Abu Hurairah, tambahan dari Abu Hurairah. Ya. Jadi bukan maksudnya Abu Hurairah ini memalsukan hadis Nabi, tidak. Jadi ada batasannya. Yang pertama itu adalah hadisnya Nabi SAW, wal yadul ulya khairun minal yadi sufla wabda biman ta'ul. Kemudian yang setelahnya ini adalah penjelasan dari Abu Hurairah. Syahid dari hadis ini, Nabi SAW memerintahkan kepada setiap kepala keluarga untuk menjadikan keluarganya sebagai prioritas. Wabda biman ta'ul. Ya, mulailah dari orang-orang yang wajib untuk engkau nafkahi. Baik. Qala wa khairu dananir wa a'dhamuha dinarun anfaqtahu ala ahlik. Dan sebaik-baik dinar, ya, dinar maksudnya adalah uang, ya, sebaik-baik uang dan yang paling besar pahalanya adalah uang yang engkau infakkan kepada keluargamu. Kama qala Rasulullah SAW, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Ya, dalam catatan kaki disebutkan akhraja Muslimun fi sahihihi min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dinarun anfaqtahu fi sabilillah wa dinarun anfaqtahu fi raqabah wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal masakin aw 'alal miskin wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik a'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlik. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, uang yang engkau infakkan di jalan Allah. Unzuru barakallahu fikum, perhatikan para kepala keluarga, ya. Hadis Nabi SAW bagaimana kita memanfaatkan harta kita, mana yang hendaknya kita jadikan prioritas, mana yang paling besar pahalanya bagi kita sebagai kepala keluarga, ya. Kata Rasulullah SAW, dinarun anfaqtahu fi sabilillah, uang yang engkau infakkan di jalan Allah. Dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang yang kau pakai untuk membebaskan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi 'alal miskin, dan uang yang kau pakai untuk bersedekah kepada orang-orang miskin. Wa dinarun anfaqtahu 'ala ahlik, dan uang yang kau pakai untuk menafkahi keluargamu. Ya, ada 4 yang disebutkan Nabi SAW, ya. Uang yang diinfakkan di jalan Allah, uang yang dipakai untuk membebaskan budak, uang yang dipakai untuk bersedekah kepada orang-orang miskin, dan uang yang dipakai untuk menafkahi keluarga. A'dhamuha ajran alladhi anfaqtahu 'ala ahlik, yang paling besar pahalanya adalah yang engkau infakkan untuk keluargamu. Nah, ya. Jadi yang paling besar pahalanya adalah yang kita infakkan, kita nafkahkan untuk keluarga kita. Ya, jadi jangan salah prioritas. Ya, jangan salah prioritas. Apa yang kita berikan kepada keluarga kita, ini adalah infak yang terbaik. Ini adalah infak yang terbaik. Baik. Kemudian kata beliau, hafizahullah ta'ala, selanjutnya, ya, wa kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutahu, kama qala alaihi salatu wassalam. Dan cukuplah seseorang itu dikatakan dia berdosa apabila dia menahan nafkah dari orang-orang yang menjadi tanggungannya, yang menjadi tanggung jawabnya, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Ya.
Di catatan kaki disebutkan akhrajahu Muslimun min tariqi Khaitsamah. Dikeluarkan oleh Imam Muslim dari jalannya Khaitsamah, beliau mengatakan kunna julusan ma'a Abdullah ibn Amr. Kata Khaitsamah, kami duduk-duduk bersama Abdullah bin Amr. Itu Abdullah bin Amr bin Al-As, sahabi, ya. Idh ja'ahu qahramanu lahu fadakhal. Ya, ketika kami sedang duduk-duduk bersama, Abdullah bin Amr bin Al-As datang, ya, qahramanu lahu. Al-qahraman huwal khazin al-qa'im bi hawaijil insan wa huwa bimakna wakil, bimakna al-wakil. Al-qahraman adalah orang yang menyimpan harta, ya, bendahara, ya, seorang bendahara yang mengurusi kebutuhan manusia. Wahwa bimakna wakil, dan dia merupakan, ya, wakil dari majikannya. Jadi kalau kita ibaratkan qahraman ini adalah bendahara, orang yang pegang harta, pegang uang. Ya, bendaharanya Abdullah bin Amr bin Al-As. Ya, Abdullah bin Amr bin Al-As punya seorang bendahara yang mengatur keuangannya. Kemudian ketika kami sedang duduk-duduk, bendaharanya Abdullah bin Amr bin Al-As ini masuk. Ya. Faqala a'taita ar-raqib qutahum. Kemudian dia mengatakan, apakah budak-budak telah kau berikan nafkahnya? Ya, apakah nafkah para budak telah kau berikan, wahai qahraman, ya, wahai bendahara? Qala la. Kemudian bendaharanya Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan, belum. Ya. Kemudian kata Abdullah bin Amr bin Al-As, fantolik, ya, fa'tihim. Maka pergilah engkau dan berikan nafkah mereka. Qala Rasulullah SAW, karena Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i ithman an yahbisa amman yamliku qutah. Cukuplah seorang itu dikatakan, ya, berdosa, ya. Cukuplah dia berdosa apabila dia menahan nafkah dari orang yang menjadi tanggung jawabnya. Ya, jadi berdosa kalau misalnya dia punya tanggung jawab memberikan nafkah, ya, kepada orang-orang yang memang itu tanggung jawab dia. Ya, seperti siapa? Anak istri. Seorang kepala keluarga berkewajiban memberikan nafkah kepada anak istri. Kalau dia tidak memberikan nafkah, ya, dia mampu memberikan nafkah tapi tidak dia berikan, apalagi dia manfaatkan nafkah tersebut, uang untuk nafkah tersebut untuk kebutuhan-kebutuhan lain yang tidak urgen, ya, istri dan anak-anaknya tidak dia berikan nafkah, maka dia berdosa. Ini hendaknya menjadi perhatian seluruh ayah, seluruh kepala keluarga. Anda kalau tidak memberikan nafkah kepada keluarga Anda, ya, Anda berdosa. Ya. Kadang ada sebagian orang dia pergi meninggalkan keluarganya tanpa nafkah. Ya. Dia pikir, ya sudahlah, rezeki sudah diatur oleh Allah. Ya, pastilah ada rezeki untuk anak istri saya. Anda punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak istri Anda. Ya, Anda punya kewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak istri Anda. Oke, mereka akan ada yang mencukupi. Insya Allah semua hamba Allah itu sudah ditulis rezekinya. Entah bagaimana jalannya, mereka akan tetap mendapatkan rezeki. Tapi permasalahannya apa? Anda berdosa karena tidak menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Ya, hendaknya ini menjadi perhatian setiap kepala keluarga. Ya. Demikian juga ini, ya, bagi pasangan suami istri yang sudah berpisah, ya, bercerai, ya, kewajiban untuk memberi nafkah kepada anak itu tetap harus ditanggung oleh bapaknya. Ya, bukan berarti Anda cerai kemudian Anda tinggalkan anak-anak Anda kepada sang istri, tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah, ya. Anda kemudian memulai kehidupan baru, lupa dengan anak-anak Anda dengan dari pernikahan yang sebelumnya. Ini keliru. Ya, ini keliru. Tanggung jawab tetap ada pada sang ayah. Dia tetap wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Ya. Qala Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian bersabda, ya, di sini ini adalah sebuah hadis yang menunjukkan keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma'at amta nafsaka fahuwa laka shadaqah." Kata beliau alaihi salatu wasallam, apa yang kau berikan untuk dirimu, ya, maka itu terhitung sedekah. Ya, apa yang kau pakai
apa yang kau berikan untuk dirimu, yang kau belikan makanan terus kau makan, maka ini terhitung sedekah. Wa ma at'amta waladaka fahuwa laka sedekah. Dan apa yang kau berikan, ya makanan yang kau berikan kepada anakmu, maka ini juga merupakan sedekah. Wa ma at'amta zaujaka fahuwa laka sedekah. Demikian juga ketika engkau memberi makan kepada istrimu, maka itu merupakan sedekah. Wa ma at'amta khadimak fahuwa laka sedekah. Demikian juga makanan yang kau berikan kepada pelayanmu atau budakmu, maka ini pun merupakan sedekah. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad. Ya. Ini juga menunjukkan keutamaan seseorang memberikan nafkah kepada keluarganya. Apa yang dia berikan kepada keluarganya ini merupakan sedekah. Makanan yang dia suapkan kepada anak istrinya, maka ini merupakan sedekah. Hanya saja yang perlu diperhatikan, hendaknya setiap kepala keluarga itu berusaha untuk mencari nafkah yang halal, ya. Jangan sembarangan nafkah. Ya. Dalam hadis disebutkan, Nabi SAW mengatakan, la yadkhulu al-jannah, ya, al-lahma, la yadkhulu al-jannah lahmun min sukhtin. Tidaklah masuk ke dalam surga daging yang tumbuh dari harta yang haram. Kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi seorang kepala keluarga tetap, ya, dia memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah, tapi dia hendaknya berusaha untuk menafkahi anak istrinya itu dengan harta yang halal. Ya, karena harta yang halal ini atau nafkah yang halal ini insya Allah akan mendatangkan keberkahan. Berbeda dengan harta yang haram. Harta yang haram akan menyebabkan dicabutnya keberkahan dari keluarga tersebut. Ya, menyebabkan tidak ada keberkahan di tengah-tengah mereka walaupun memiliki harta yang banyak. Ya. Makanya salah satu penyebab tidak dikabulkannya doa, kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita anak yang soleh. Tapi ternyata tidak sesuai dengan harapan, doa kita tidak dikabulkan. Bisa jadi itu karena ada harta yang haram, ya, yang masuk di tengah-tengah nafkah keluarga kita. Ya. Karena salah satu hal yang menyebabkan tidak dikabulkannya doa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dia mengkonsumsi harta yang haram. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi SAW pernah mengatakan tentang seorang laki-laki, ya, yutilul safar ash'ad akbar yamutu yadayhi ila sama ya rabbi ya rabbi. Ada seorang laki-laki, dia dalam keadaan safar yang panjang, kemudian dia angkat tangannya, ash'ad akbar, ya, penampilannya kusut, kemudian berdebu, ya, pakaiannya berdebu, yamuddu yadaihi ila sama, dia angkat tangannya ke atas langit, ya rabbi ya rabbi, kemudian dia meminta kepada Allah, memuji Allah, wahai Rabbku, wahai Rabbku. Wa mat'amuhu haram, ya, tapi makanannya haram, wa malbasuhu haram, kemudian pakaiannya haram, ya, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram, ya, makanannya haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya juga haram, wa ghudiya bil haram, dia diberi makan dengan sesuatu yang haram, fa anna yustajabu lidzalik, maka bagaimana mungkin doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kita dari harta yang tidak halal, ya. Tetap berusaha, seorang kepala keluarga harus berusaha agar yang dia berikan kepada anggota keluarganya adalah, ya, nafkah yang halal. Sedikit tapi halal, ini tentu akan lebih berbarokah daripada banyak tapi haram. Ya, ini perlu diketahui oleh kepala keluarga. Makanya ini harus tolong menolong. Ibu-ibu, ya, kalau melihat suaminya itu memiliki penghasilan yang haram, itu dinasehati. Ya, suaminya dinasehati, jangan kemudian kita pura-pura tidak tahu. Ya, yang penting ada pemasukan. Padahal suaminya kerja di bidang-bidang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan tutup mata, tapi berusaha, ya, untuk menasehati kepala keluarga, dalam hal ini suaminya, untuk meninggalkan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dahulu sebagian salaf, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah, Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah Al-Maqdisi,
dalam kitab Minhajus Salikin, kata beliau, dahulu kebiasaan para salaf, ya, istri-istrinya para salaf, ketika mereka mengantarkan suami mereka ke keluar rumah, ya, ke pintu rumah untuk mencari nafkah, mereka berpesan, wahai suamiku, carilah harta yang halal, ya, carilah harta yang halal, karena kami bisa bersabar dengan kekurangan makanan, dengan kelaparan, ya, kami bisa bersabar dengan kelaparan, tapi kami tidak bisa bersabar dengan adab Allah. Adab Allah sangatlah pedih, nggak bisa tahan kita. Ya, kitabnya bukan Minhajus Salikin, ya. Baik, saya lupa kitabnya, judul kitabnya beliau, ya. Baik. Al-muhim, ya, seorang istri hendaknya berusaha, ya, seorang istri hendaknya berusaha untuk menasihati suaminya. Kalau memang suaminya masih mendapatkan atau memberikan nafkah dari harta yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya dia menasihati suaminya tersebut. Ya. Kalau kemudian kata beliau, kita lanjutkan. Walil mas'alatil infaqi 'alal abna'i wal ata' lahum fiqhun kasairil masail. Untuk permasalahan nafkah kepada anak dan juga pemberian kepada mereka, ya, maka permasalahan ini memiliki fikih seperti masalah lainnya. Ya, jadi seperti warisan, kemudian zakat, sedekah, ya, ini ada fikihnya, maka nafkah kepada anak ini juga ada fikihnya. Ya. Fa fiqhuhu yanbani, ya, ala qaulillahi azza wajal. Maka fikih pemberian nafkah kepada anak ini dibangun dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-29. Jadi kata beliau, fikih pengelolaan nafkah kepada anak ini kembali pada firman Allah dalam surat Al-Isra ayat ke-26 sampai ayat ke-29. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atidal qurba haqqahu wal miskina wabnis sabil wa la tubadzir tabdzira." Dan berikanlah, ya, kepada dzal qurba, orang-orang yang memiliki kekerabatan denganmu, haqqahu, haknya. Dan berikanlah hak kepada orang-orang yang memiliki hubungan kekerabatan denganmu. Wal miskin, demikian juga berikan juga kepada orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan para musafir. Ibnu sabil, yakni orang-orang musafir, para musafir yang kekurangan bekal, ya, yang kehabisan bekal. Wala tubadzir tabdzira innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Dan janganlah engkau, ya, memboroskan hartamu. Janganlah sekali-kali engkau memboroskan hartamu. Tabdzir ini sebenarnya apa? Menginfakkan harta untuk maksiat. Ya. Al-Imam Ibnu Abidin, ya, salah seorang ulama Hanafiyah, ya, beliau membedakan, ya, menjelaskan perbedaan antara israf, ya, antara israf dengan tabdzir. Ya. Di dalam syariat kita ada yang namanya israf, ada yang namanya tabdzir. Ya, kalau tabdzir itu sebenarnya bukan bukan sekedar boros saja, tidak. Tapi tabdzir ini menginfakkan harta untuk sesuatu yang melanggar syariat. Misalnya beli alat-alat maksiat, ya, beli alat-alat musik misalnya. Ini tabdzir. Innal mubadirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang melakukan tabdzir ini saudaranya syaitan. Ya. Dia mengeluarkan hartanya untuk melakukan kemaksiatan, jadi temannya syaitan. Kalau israf,
Ini juga perbuatan yang tercela, tapi bedanya apa? Israf itu menggunakan harta ya melebihi batasannya. Ya. Misalnya dia cukup untuk makan itu dia keluarkan dana 50.000 misalnya. Tapi kemudian dia lebihkan untuk memberikan makanan yang kemudian makanan ini nggak dimakan juga, dibuang misalnya. Nah, ini namanya israf. Ya. Kita lihat misalnya di acara-acara walimah ya. Ada orang ngambil makan banyak sekali, mumbung. Tapi kemudian ya makanan ini halal ya, bukan satu hal yang terlarang. Dia makan tapi kemudian melebihi kapasitas perutnya, akhirnya sisanya dibuang. Nah, ini israf. Ya, kalau tabdzir ya dia beli khamr misalnya. Dia ada uang, kemudian dia beli khamr untuk pesta tahun baru misalnya. Nah, ini tabdzir. Ini perbedaan antara tabdzir dan israf. Jadi mubadzir ya, wa innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin, artinya orang yang memberikan hartanya untuk membeli ya atau untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya maksiat. Wa kana syaitanu li rabbih kafura, dan syaitan ini sangatlah kufur kepada Rabb-nya. Kemudian wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbik tarjuha faqul lahum qawlan maisura. Dan apabila engkau ya tidak memiliki sesuatu untuk diberikan kepada mereka ya karena mengharapkan rahmat dari Rabbmu yang kau sangat harapkan, faqul lahum, maka ucapkanlah kepada mereka qaulan maisura, ucapan yang baik, ucapan yang ramah. Jadi kalau kita tidak memiliki sesuatu untuk diberikan, ada orang yang membutuhkan bantuan kita tapi kita tidak mampu untuk memberikan bantuan kepada mereka, jangan kemudian ucapkan kata-kata yang menyakitkan. Ya, katakan, sampaikan bahwa kita belum punya kemampuan. Nanti insya Allah kalau sudah punya kemampuan maka kita akan berikan. Ya, ucapkan kalimat yang menghibur atau kita sertai dengan doa. Ya, Allah yaftah alaik, semoga Allah memberikan solusi untuk masalahmu. Ya, jadi kalau kita tidak mampu memberikan bantuan kepada seseorang, jangan kemudian ya kita ungkapkan dengan kata-kata yang melukai hatinya. Ya, faqul lahum qaulan maisura, ucapkan kepada mereka ucapan yang baik, yang menghibur ya, ucapan yang menghibur. Nah, kemudian ini syahidnya ya. Syahid yang pertama tadi ucapan Allah Subhanahu wa taala, wa'ti dzal qurba ya, wa'ati dzal qurba haqqahu, berikanlah orang-orang yang berkerabat denganmu haknya. Kemudian ya syahid yang kedua dari ayat ini ya, wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqih, janganlah kau jadikan tanganmu terbelenggu ya ke tengkukmu. Wala tabsutha kullabas, dan janganlah engkau albas, artinya jangan kau buka tanganmu ya dengan selebar-lebarnya. Fataquda maluman mahsura, sehingga engkau menjadi tercela dan menyesal. Ya, artinya kalau beri itu beri yang sewajarnya. Jangan kemudian engkau pelit sekali ya, seakan-akan kau jadikan tanganmu itu terbelenggu, tidak memberikan sama sekali, dan jangan pula engkau terlalu loyal. Ya, terlalu royal ya, memberikan apa saja semuanya diberikan. Ya, fataquda maluman mahsura, maka engkau akan menjadi dicela dan menyesal. Kalau engkau terlalu pelit, tentu engkau akan dicela oleh manusia. Misalnya kita memberikan nafkah kepada anak kita, ya, orang tuanya memiliki kemampuan, tapi anaknya kelihatan sebagai anak yang miskin ya. Pakaiannya misalnya compang-camping, dijahit sana sini, padahal bapaknya mampu memberikan pakaian yang baik. Ya, atau sepatunya sampai sudah bolong-bolong, padahal bapaknya mampu untuk memberikan yang baik. Maka orang-orang akan mencela sang bapak, ini mana bapaknya kok tidak memiliki perhatian kepada sang anak. Ya, tidak memiliki perhatian kepada sang anak. Dia akan dicela. Ya. Sebaliknya juga jangan terlalu loyal, ya, terlalu loyal memberikan harta kepada
anak, ya apa yang dia inginkan semuanya dibeli, ya nanti akan menjadi penyesalan. Ya anaknya misalnya menjadi sombong, ya lihat nih bapak gua punya ini nih, saya dibeli ini, beli ini, ya. Atau bisa jadi dia menjadi manja, ya kurang semangat survivalnya tidak ada. Kenapa? Karena selalu diberi oleh orang tuanya. Maka perkara yang terbaik adalah pertengahan. Kita memberikan nafkah kepada anak itu sesuai dengan kebutuhan. Ya, jangan kemudian terlalu pelit dan jangan pula kemudian kita terlalu royal memberikan nafkah kepada anak-anak kita. Ya, karena ini juga membuat kerusakan ya. Kalau kita terlalu loyal kepada anak kita, kita lihat sebagian anak-anak orang kaya ya, apa saja diberikan. Kadang mereka belum saatnya punya motor misalnya, belum saatnya punya motor, belum cukup usianya diberikan motor sama bapaknya. Bapaknya punya uang yang banyak. Atau belum saatnya dia membutuhkan mobil, diberikan mobil oleh bapaknya. Ya, maka apa yang terjadi? Jadinya kerusakan ya. Mobilnya mobil mewah lagi, membuat dia berbangga-bangga di hadapan teman-temannya. Maka ini akan menimbulkan kerusakan. Sehingga kaidahnya adalah pertengahan dalam memberikan nafkah kepada anak-anak. Tidak pelit dalam memberikan nafkah dan tidak juga terlalu royal kepada mereka. Ya. Wa aidan fa hadhil mas'alah ya laha ta'alluqun biqaulihi ta'ala wallahu la yuhibbul fasad. Dan demikian juga permasalahan ini memiliki keterkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan Allah tidaklah mencintai ya kerusakan. Ya, dalam surah Al-Baqarah ayat ke-205 Allah mengatakan wallahu la yuhibbul fasad. Dan Allah tidaklah menyukai kerusakan. Wallahu ta'ala alam, apa keterkaitannya ini ya, mungkin bisa kita kaitkan dengan pembahasan kita, yakni ketika seorang itu memberikan harta yang terlalu banyak kepada anaknya, ya maka anaknya akan membuat kerusakan. Ya, karena saking banyaknya uang bapaknya, ya dia pergunakan harta tersebut untuk menimbulkan kerusakan di tengah-tengah manusia. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kemudian kata beliau, wa bisailil usulil waridah fi hadzal bab fa yu'ti ya al walada biqadri hajatihi. Maka dengan dalil-dalil yang ada, usul di sini maksudnya dalil ya. Al usul artinya dalil. Maka dengan segenap dalil ya dalam bab ini, maka hendaknya ya anak itu diberikan ya nafkah sesuai dengan kadar kebutuhannya. Ya. Jadi ini kesimpulannya, ini fikih kita memberikan nafkah kepada sang anak, bahwa anak itu diberikan harta sesuai dengan kadar kebutuhannya. Berapa yang dia butuhkan itu yang kita berikan. Ya. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Hind, sebagaimana yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Hindun, ya, khudhi ma yakfiki wa waladiki bima'ruf, ya. Khudhi, ambillah apa yang mencukupi kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu sesuai dengan urf. Ini sesuai dengan apa yang kau butuhkan, ya, sesuai dengan kebiasaan. Nah, tidak berlebih-lebihan. Ini ada ceritanya, ya, di dalam di catatan kakinya disebutkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadisnya Aisyah bahwa Hindun ya binti Utbah qalat ya Rasulullah, dia mengatakan kepada Rasulullah, inna Aba Sufyan rajulun syahih. Jadi Hindun ini bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, meminta fatwa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan ini adalah laki-laki yang pelit. Ya. Ini bolehnya kita menceritakan aib seseorang untuk meminta fatwa. Ya, jadi tidak semua ghibah itu terlarang, ada yang dikecualikan. Jika seseorang dia membutuhkan fatwa, membutuhkan nasihat, ya, dari seorang alim, maka tidak mengapa dia menyebutkan kejelekan sebagian orang. Ini suaminya, ya, dia menyebutkan aib suaminya. Ya, inna Aba Sufyan rajulun syahih.
Sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang pelit. Ya. Nah, ini keburukan suami ya. Jadi kalau misalnya istri itu meminta fatwa, boleh-boleh saja ya. Jangan pula seorang suami misalnya mengatakan, oh istriku suka menyebar keburukan suaminya. Kalau suaminya memang perlu ada hal yang perlu ditanyakan kepada seorang alim, ya, sehingga istrinya harus membuka identitas suaminya, maka tidak mengapa. Ini terjadi pada Hindun, ya, istrinya Abu Sufyan. Dia mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi, sesungguhnya suamiku Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit. Ya, walaisa yu'tini ma yakfini wa waladi illa ma akhadtu minhu wa huwa la ya'lam. Dan tidaklah dia memberikan nafkah apa yang mencukupi aku dan anak-anakku, melainkan aku harus mengambilnya dalam keadaan dia tidak tahu, mengambilnya secara diam-diam. Maka Nabi mengatakan, khudhi ma yakfik wa waladika bil ma'ruf wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah apa yang mencukupi engkau dan juga anakmu ya dengan sesuai dengan urf, sesuai dengan kebiasaan atau sesuai dengan apa yang berlaku. Ya. Maksudnya gini, kalau nafkah itu mencakup makan 3 kali sehari, maka itu yang diambil, jangan berlebihan. Misalnya nafkah dia untuk makan dalam 1 hari itu membutuhkan berapa kira-kira, misalnya Rp50.000 ya, untuk beras, lauk, sayur dan lain sebagainya, 1 hari 3 kali makan itu Rp50.000 misalnya, ya sudah ambil Rp50.000 per hari ya. Jangan kemudian dia berlebihan ambilnya 1 juta padahal keperluannya hanya 1 hari hanya segitu ya, kecuali dia mengambil untuk beberapa hari, nggak jadi masalah. Intinya kembali kepada kebiasaan ya, apa yang mencukupi kebutuhan dirinya, bukan untuk berfoya-foya, untuk berlebih-lebihan. Baik. Nah, ini menunjukkan memberikan nafkah atau pemberian nafkah itu hendaknya sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Qala wala yabsutu lil ibni fil ata wa yata'ala ala aqranihi minal abna wa minal jiran wa minal zumala wa minal zumala wa yastakbiru alaihim wa yatatawal yas'a fil ardi fil fasad. Jangan kemudian dia terlalu berlebihan dalam memberikan harta kepada anaknya sehingga anaknya itu menjadi sombong ya kepada orang-orang yang ada di dekatnya. Dia sombong kepada anak-anak yang lain, ya, dia sombong kepada tetangganya, dia sombong kepada teman-temannya, ya, berlaku tinggi hati di hadapan mereka, kemudian berjalan di muka bumi ini menebarkan kerusakan. Jadi jangan kita berikan harta kita berlebihan kepada anak-anak yang menyebabkan justru kita menjerumuskan anak kita ya pada hal-hal yang negatif. Kalau misalnya dia berikan, misalnya dia tabung harta tersebut untuk masa depan dia, atau dia berikan ya anaknya masya Allah ya dermawan, dia berikan hartanya untuk menolong temannya yang kesusahan ya, untuk menolong orang-orang miskin bersedekah, maka nggak jadi masalah ya. Jadi syahid dari sini, jangan kau loyal memberikan harta kepada anak-anakmu, tapi kemudian harta tersebut dia manfaatkan untuk kerusakan, membuat dia menjadi sombong ya. Kalau gini jangan, ini suatu hal yang keliru. Tapi kalau memberikan harta yang berlebih kepada dia, kita tahu anak kita memanfaatkannya untuk kebaikan, untuk ditabung, kayak demikian tidak menjadi permasalahan. Ya. Jadi jangan kemudian terlalu berlebihan dalam memberikan harta kepada anak, karena ini bisa menimbulkan kerusakan. Wa kadzalika fala yuhram ya fayajlisu ya baina sa'il zumala dzalilan mutatallian ila ma fi aidihim. Sebaliknya juga jangan kemudian dia diharamkan atau dia seorang bapak berlaku pelit ya. Minhajul Qasidin tadi kitabnya tadi baru tahu saya. Ingat di tengah-tengah ya, Minhajul Qasidin. Ya, bukan Minhajul Salikin, tapi Minhajul Salikin kitab fikih ya. Karya Al-Maqdisi tadi adalah Minhajul Qasidin. Ya, Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Mukhtasar Minhajul Qasidin. Ya, baru teringat di tengah-tengah ya. Kadang-kadang seperti itu. Baik. Kembali ke permasalahan kita, demikian juga jangan dia berlaku pelit kepada anaknya. Maka kemudian dia anaknya tersebut duduk di tengah teman-temannya dzalilan dalam keadaan rendah ya, minder ya. Ya, kemudian mutatalian ila ma fi aidihim, sangat kepengen dengan apa yang ada pada temannya. Misalnya bapaknya mampu untuk memberikan jajan, tapi nggak diberikan jajan, akhirnya dia ngiler aja lihat temannya.
Ya, temennya makan ini makan itu, dia nggak punya apa-apa untuk dimakan, nggak dikasih bekal juga karena bapaknya ngasih uang. Ya, padahal bapaknya mampu untuk memberikan hal tersebut, tapi tidak diberikan. Akhirnya apa? Anaknya keteteran seperti itu. Apa kalau bahasa Indonesia ya? Artinya dia sampai kepengen ngelihat teman-temannya makan sesuatu, dia nggak punya uang untuk membeli. Padahal bapaknya itu mampu. Ya, padahal bapaknya itu mampu untuk memberikan. Ya, maka sikap yang terbaik barakallahu fikum adalah sikap yang pertengahan. Sikap yang pertengahan, tidak terlalu boros, ya, tidak terlalu loyal memberikan harta dan juga tidak pelit. Ya. Kemudian juga yang menjadi pertimbangan kita memberikan nafkah kepada anak, wa yunzur aidan ila ahwalil waladi fil infaq, atau wa yanzuru aidan ila ahwalil waladi fil infaq. Dan hendaknya seorang ayah juga memperhatikan ya keadaan anaknya dalam memanfaatkan harta. Jadi semua anak itu diberikan harta. Kemudian dilihat untuk apa harta yang diberikan oleh bapaknya dipergunakan untuk apa. Ya. Fal ibnu alladhi yatasaddaq bi juz'in min malihi fi sabilillah wa yu'til fuqara wal masakin fa hadha yu'ta malan. Maka seorang anak yang dia menyedekahkan bagian dari hartanya di jalan Allah, kemudian dia berikan kepada orang-orang fuqara, kepada orang-orang fakir, kemudian kepada orang-orang miskin, fahada yu'ta malan, maka tidak mengapa dia diberi harta yang lebih. Ya, yu'tahul ibnu alladhi yunfiqu amwalahu fid dukhan wasyijar wal mukhaddirat. Dia diberi lebih dari seorang anak yang menghabiskan hartanya, menggunakan hartanya untuk beli rokok, untuk beli sijar juga rokok ya, dukhan, sijar, wal mukhaddirat atau obat-obatan terlarang. Ya, mereka tetap mendapatkan nafkah, tapi lihat ya untuk apa mereka menggunakan harta tersebut. Kalau misalnya dia diberikan harta untuk kebaikan, maka tidak mengapa kita tambah. Wa kullu dzalika bima'ruf aidan, dan semuanya diberikan dengan cara yang baik. Ya, jadi misalnya dia suka ngerokok, ya kita tidak berikan uang untuk merokok, tapi kita berikan uang untuk menutupi hajatnya dia. Ya, untuk makan saja. Ya, kalau misalnya orang tua dia melihat anaknya menggunakan harta untuk suatu hal yang tidak baik, maka jangan kemudian dia membantu anaknya tadi, dia justru berikan. Ya, wah ini kayaknya anak saya kurang untuk beli rokoknya, saya belikan tambahan untuk beli rokok. Keliru, nggak boleh yang seperti ini. Ya, tapi kalau misalnya anaknya suka bersedekah, wah ini anak saya suka bersedekah, kalau saya berikan tambahan, saya juga dapat pahala. Nah, jadi masalah dia tambah nafkahnya untuk anak yang soleh tersebut. Kata beliau di sini, wal i'anatu 'alal khairi wat tashji'i 'alaihi wal tashji'u 'alaihi matlabun syar'i. Maka menolong kebaikan dan menyemangati, ya mendorong untuk melakukan kebaikan, ini adalah matlabun syar'i, adalah suatu hal yang diinginkan oleh syariat ini. Ya, wa nahyu 'anil munkari wasaddu al-abwabi al-musilati ya ilahi maksudun syar'iyyun kadzalik. Demikian juga mencegah kemungkaran dan menutup pintu-pintu yang menyambungkan kepada kerusakan, ya ini juga maksudun syar'i, ya maksudun syar'i, suatu hal yang menjadi tujuan syariat. Ya. Maka kita juga dalam memberikan nafkah melihat anak kita dalam menggunakan harta. Untuk apa harta yang dia gunakan? Ya. Kalau memang itu akan mendorong dia untuk melakukan kebaikan, maka tidak mengapa kita berikan tambahan. Sebaliknya, kalau akan mendorong dia pada kerusakan, maka kita perlu atur dengan cara yang baik. Bagaimana agar harta yang kita berikan ini tidak justru menjerumuskan dia untuk semakin ya melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Qala al-ibnu alladhi yashtari bi juz'in min amwalihi syara'itul Qur'an wa kutuban yatafaqqahu fi dinihi minha laisa kalibni alladhi yashtari bi kulli amwalihi syara'itul ghina al-majini wal musiqi as-sakhibah. Ya. Maka seorang anak yang dengan bagian dari hartanya itu dia membeli kaset-kaset Quran,
Dia senang baca Quran, dia senang menghafalkan Al-Quran. Dia belikan untuk memberikan kaset-kaset Al-Quran. Ya, atau alat-alat untuk memperdengarkan Al-Quran, MP3 Al-Quran atau yang semisalnya. Wa kutuban yatafaqahu fi dinih, atau membeli kitab-kitab agama, ya, buku-buku agama. Ya, yatafaqahu fi dinihi, agar dia menjadi faqih dalam agama ini, agar dia paham terhadap agama ini. Laisa kal ibnil ladzi yashtari bi kulli amwalihi syara'itul ghina. Maka tentunya anak yang semacam ini tidak sama dengan anak yang mempergunakan hartanya untuk ya membeli kaset-kaset nyanyian. Ya, al-majini yang merusak, wal musiki as-sakhibah, dan musik-musik yang hiruk pikuk. Ya, tentu beda. Ya. Wah, ini anak yang ada anak, misalnya kita punya beberapa orang anak, ada anak yang harusnya kita mencegah, ya, kita melarang. Tapi kalau misalnya tidak bisa melarang misalnya, ya maka jangan diberi harta lebih untuk memberikan kaset-kaset musik tersebut. Ya. Wa yunfiqu amwalahu 'alal fatayat al-mutabarrijat was-sadiqatis su wal fisq. Demikian juga dia memberikan hartanya atau dia pergunakan hartanya untuk dia habiskan, ya, bagi gadis-gadis, ya, cewek-cewek yang mutabarrijat, yang suka bersolek, was-sadiqat, dan teman-teman wanita, asu wal fisq, yang buruk dan fasik, ya, wanita-wanita fasiqah. Atau dia pakai nafkah yang diberikan oleh bapaknya, dia pakai untuk apa? Untuk pacaran, ya. Maka jangan diberi harta yang berlebihan, ya. Kenapa? Karena kita sudah tahu bahwa harta ini akan dipergunakan untuk melakukan kemaksiatan. Ya. Qala wa kadzalika, demikian juga ketentuan yang lain, ya. Jadi apa yang beliau sampaikan di sini hal yang hendaknya menjadi perhatian orang tua ketika memberikan nafkah kepada anaknya, dia lihat, ya, apakah nafkah ini dipergunakan untuk kebaikan atau tidak. Kalau dia dipergunakan untuk kebaikan, maka tidak mengapa dia berikan tambahan kepada anak-anak tersebut. Tapi kalau misalnya dipergunakan untuk bermaksiat, maka jangan dia tambah. Kenapa? Karena dia akan membuat anak-anak tersebut semakin terperosok pada kemaksiatan. Justru dia cegah, ya. Justru dia cegah, ya, jangan kemudian dia malah menambah kerusakan yang ada pada anaknya. Kemudian kata beliau, ya, wa kadzalika al-ibnus shaghir, ya. Wa kadzalika al-ibnus shaghir laisat ihtiyajatuhu ka ihtiyajati al-ibnil kabir. Demikian juga faktor lainnya yang menjadi pertimbangan kita dalam memberikan nafkah. Seorang anak yang masih kecil, kebutuhannya tidaklah sama dengan seorang anak yang sudah besar. Kebutuhan anak yang masih kecil dengan kebutuhan anak yang sudah besar ini tidak sama. Maka tidak menjadi permasalahan kalau kita membedakan pemberian, ya, kepada mereka, memberikan nafkah, ya. Pemberian nafkah kepada mereka kita bedakan. Ya. Fal ibnu fil jami'ati, ya, masarifuhu akthar bila syak min tiflin lam yadkhul dirasata aw fi awail marahil dirasatihi. Maka seorang anak yang sudah kuliah, kebutuhannya atau pengeluarannya tentu lebih banyak tanpa dilakukan lagi, ya. Maka kebutuhannya lebih banyak daripada seorang anak yang belum masuk sekolah atau masih berada pada, ya, awal-awal pendidikannya. Anak yang masih TK, anak yang masih PAUD, tentu berbeda kan kebutuhannya dengan anak yang sudah kuliah. Maka nafkah yang diberikan kepada anak yang sudah kuliah lebih banyak daripada anak yang masih di TK, ini suatu hal yang wajar. Demikian juga yang menjadi pertimbangan dalam pemberian nafkah. Wa kadzalikal bintu, ya, takhtalifu fi ihtiyajiha anil waladi. Demikian juga seorang anak wanita tentu berbeda kebutuhannya dengan anak laki-laki. Ya, anak wanita itu datang bulan, dia memiliki kebutuhan untuk memberi pembalut misalnya. Laki-laki nggak perlu pembalut, maka tidak mengapa dia memberikan nafkah tambahan kepada anak perempuan, karena memang ada kebutuhannya. Dia perlu pembalut ketika dia datang bulan. Ya, fal infaqu, ya, fal infaqu ala kullin bima yahtaju ala qadri hajatihi bila tabdzir wala taqtir
wa huwal mu'tamad alladzi dallat alaihi usulus syariah. Ya. Maka infak kepada semuanya sesuai dengan apa yang dibutuhkan, sesuai dengan kadar kebutuhannya. Bila tabdzir wala taktir, tidak berlebihan dan tidak juga pelit. Wa huwal mu'tamadu alladzi dallat alaihi usulus syariah. Inilah pendapat yang dipegang, yang ditunjukkan oleh dalil-dalil syar'i. Jadi kesimpulan dalam pemberian nafkah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan. Ini kesimpulan dari apa yang kita sampaikan ini, bahwa pemberian nafkah kepada sang anak disesuaikan dengan kebutuhan. Tidak berlebihan, ya. Demikian juga tidak pelit dalam memberikan apa yang menjadi hak mereka. Demikian juga tidak mengapa bagi dia untuk memberikan tambahan. Kalau memang nafkah yang diberikan itu dimanfaatkan untuk kebaikan, ya, daripada dia memberikan kelebihan kepada anak yang memanfaatkan harta tersebut untuk kebaikan, daripada diberikan kepada anak yang memanfaatkan nafkah tersebut untuk kemaksiatan. Maksudnya anak yang menggunakan nafkah tersebut untuk kebaikan diberi tambahan, anak yang tidak menggunakannya untuk kebaikan tapi justru menggunakannya untuk kemaksiatan tidak diberikan tambahan. Baik. Masih ada beberapa pembahasan yang berkaitan dengan pemberian nafkah. Ya, tapi karena ya mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah pembahasan selanjutnya tentang pemberian nafkah, bagaimana mekanisme pemberian nafkah. Ya, ini insyaallah kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang biidznillah ta'ala. Baik, coba lihat tema untuk ke depan. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Insyaallah pembahasan tentang nafkah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang bismillah taala. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini untuk yang di Facebook. Kemudian untuk yang di grup, kalau ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan masukkan pertanyaan di kolom chatting, nanti kita akan jawab insyaallah. Baik, silakan.